Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita, masih terkait dengan infeksi cacing. Saya pengen nanya nih, langsung aja ke Dokter Wenti. Tentunya banyak sekali pemirsa Dokter Kito, mungkin ada juga nih yang memiliki peliharaan di rumah nih dok. Kan banyak ya yang bilang kalau misalnya kucing ataupun ada yang memelihara anjing itu katanya bisa menyebabkan cacingan atau bisa menyebabkan penyakit lain juga dok. Gimana sih dok sebenarnya ini mitos atau fakta kalau misalnya hewan peliharaan bisa menyebabkan infeksi cacing juga dok? Oke, jawabannya adalah fakta ya. Jadi sebenarnya udah kita bahas minggu lalu tentang creeping eruption atau Cutaneous larva migrans ya. Jadi hewan peliharaan yang dimaksud adalah biasanya anjing dan kucing ya. Jadi dari kotorannya ternyata ada telur-telur cacing biasanya yang bisa kalau terkontaminasi oleh tubuh manusia dia bisa masuk, tapi dia tidak menjadi inang. Pada kasus creeping eruption atau Cutaneous larva migrans, tubuh manusia tidak menjadi inangnya, cuman dia bisa menjadi infeksi ya. Jadi si larva cacingnya nanti akan berada di kulit ya, tapi yang kelihatan seperti ya, itu ya, yang kayak kelokan kayak cacing tapi di dalam kulit. Nah, ya, itu adalah salah satu proses infeksinya ya, creeping eruption. Nah, bedanya dengan cacingan yang tadi adalah karena dia tidak menjadi inang tubuh manusia tadi, jadi dia tidak akan menghisap darah, dia tidak akan menyebabkan malnutrisi ataupun gejala diare atau gejala pada parut. Cuman dia bisa menimbulkan rasa gatal, rasa panas, rasa pedih, dan tentu saja dari segi estetika tidak enak dilihat. Iya, Ya. karena bisa kelihatan juga ya dok ya, dan biasanya iritasi kulit juga bisa ya dok kalau misalnya di kulit kalau itu. dibiarkan berlama-lama digaruk ya, digaruk-garuk akan menyebabkan infeksi sekunder. Kalau terjadi infeksi sekunder tidak bisa memungkinkan terjadinya demam ataupun penyakit-penyakit lainnya, karena bisa menjadi port de entry atau sumber masuk dari bakteri lain. Oke, pokoknya infeksi apapun nggak boleh disepelekan ya dok ya. Salah satu pencegahannya kalau yang punya pet tadi ya, baik kucing ataupun anjing, jangan lupa kucing dan anjingnya diberikan obat cacing atau anti helminth. Oh, jadi itu salah satu pencegahannya juga ya dok ya. Jadi kucing atau anjingnya tetap diberikan obat anti cacing juga, bukan manusia aja ternyata ya dok ya. Oke, kalau misalnya nih dok, kan banyak ya kalau Dokter Putri, gimana nih dok tanggapannya? Banyak orang yang senang banget makan sushi. Sushi ini kan bukan cuma yang matang aja ya dok ya. Ternyata banyak juga sushi yang nggak matang. Tapi katanya ada yang sushi grade juga. Gimana sih dok? Bener nggak sih sebenarnya ada sushi grade ikan yang boleh dimakan mentah yang nggak nyebabin cacingan? Sebenarnya saya bukan pakar sushi ya. Tapi kalau ya sejauh yang saya tahu itu kan dia kurang matang ya. Dagingnya tidak matang itu bisa saja ada risiko tuh terkena cacing. Biasanya ada cacing yang menghinggap atau ada di daging yang kurang matang. Sebenarnya sih kurang direkomendasikan, tapi balik lagi ya, kadang memang ada jenis-jenis yang mungkin premium yang memang sudah dipastikan di sana tuh tidak hewan-hewan dari hewannya dulu nih, dari hewannya mungkin dari pakannya atau makanan hewannya memang sudah terjaga, airnya juga sudah terjaga, mungkin ada pemeriksaan terlebih dahulu tuh dari Badan POM yang memastikan bahwa oh ini aman nih untuk dikonsumsi. Nah kalau memang sudah dipastikan bahwa makanannya itu aman dikonsumsi ya nggak apa-apa dimakan untuk mengkonsumsi itu. Tapi kalau jajanan itu atau makanan itu kita tidak bisa pastikan kebersihannya, kita pun juga pola makan dan pola hidup bersih dan sehatnya juga kurang, makan bergizinya juga mungkin kurang, kita juga harus tahu ya batasan diri kita. Kalau memang itu tidak bisa kita pastikan ya lebih baik menghindari, lebih baik mencegah ya, daripada kita mencoba tapi ternyata menimbulkan penyakit di dalam diri kita, ya lebih baik tidak usah. Begitu kalau menurut saya. Ternyata memang tetap harus ke prinsipnya, balik lagi ya. Prinsipnya memang harus pola hidup bersih dan sehat dan memastikan apakah makanan itu memang bergizi atau tidak. Kita udah di akhir segmen ya dok, banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan. Pemirsa dokter kita juga udah banyak banget mendapatkan informasi terkait dengan infeksi cacing yang lagi hangat banget nih sekarang ya dok. Dari dokter Putri mungkin boleh ada pesan untuk masyarakat di rumah terkait dengan infeksi cacing. Oke, pesannya jangan sampai menyepelekan penyakit apapun, sekecil apapun. Dan jangan juga menyepelekan pola hidup bersih dan sehat yang mungkin terlihat sangat simpel, terlihat sangat sederhana, tapi itu sangat berdampak bagi kesehatan kita semua.
begitu. Jadi untuk masyarakat jangan lupa obat cacingnya juga kalau memang ada orang dari puskesmas datang ke sekolah untuk memberikan obat cacing ke anak-anak, itu juga jangan lupa untuk diberitahu anaknya untuk menerima dan mengkonsumsi obat tersebut. Oke, baik. Tentunya kita nggak boleh sepele ya dok ya. Ternyata banyak sekali pemirsa komplikasi cacing yang memang harus kita aware sebagai orang tua. Baik pemirsa, mungkin sudah banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan dari Dr. Wenti dan juga Dr. Putri terkait dengan infeksi cacing. Saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Dr. Kito Besabo Kito Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.